Mbah Nun, kenapa jenengan mau rela bermalam-malam setiap hari membesarkan jiwa seluruh masyarakat di Indonesia, sedangkan orang-orang yang duduk di Senayan dan Istana mementingkan dirinya sendiri dan ketika bersama rakyat mereka hanya melakukan kepentingannya sendiri dan hanya ingin menginginkan suara rakyatnya sendiri. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apa awak gelem ngancani rakyat sampai esuk ben bengi? Yo nek aku jawab iku kok dadi gak sida aku lah. Gak sida artine aku iki gak ono sebabe, gak ono motivasine ya ngono iku tok aku pokoke nek ono kluruk berarti jago mek ngono tok to. Ya nek ono njegok berarti asu aja takon sulap kon njegok. Gak usah wis pokoke ono asu njegok ngono lho, Dik. Ya ngono ya. Wis aja ada kok nilai-nilai aku apik ta elek wis babal. Sing penting aku sayang karo kono wis ngono tok. Engko nek aku jawab engko dadi umuk aku, dadi sombong aku. Marang Gusti Allah, ngene apa kon aku? Aku jawab, saudara-saudara, kenapa aku mau menemanimu sampai pagi tiap malam? Engkau tahu bahwa sejarah nasional kita itu penuh dengan tokoh-tokoh yang hanya menipu rakyatnya. Mereka kalau datang kepada rakyat hanya untuk kepentingan mendapatkan suara sebagai gubernur. Gak. Loh, aku lah gak jawab ngono sih. Saya itu mencontohkan bahwa saya ndak akan jawab gitu-gitu itu. Kok dadi aku ngenyek wong, nduding wong lak ngono sega. Saya ndak jawab begitu. Aku gak ngono iku. Wis pokoke nek anjane apik trimon syukurono. Sebabe apa aku ngono aku ya gak rong, aku iki mek dilakokno karo Gusti Allah. Ngono lho. Dadi gak usah tak jawab ya Rek ya, gak usah tak jawab. Wis pokoke nek apik syukurono. Ngene Rek. Tadi beliau sudah mengungkapkan mengenai betapa ragamnya bangsa Indonesia, kebudayaannya, sukunya, apa jenenge bahasanya, keseniannya, kecenderungannya. Sebenarnya kita harus berijtihad atau berkembang bahwa sekarang itu sudah ada fenomena kesukuan yang baru. Jadi suku itu gak mek mergo hubungan darah, saiki ana suku pengusaha. Ana jenenge suku Sembilan Naga. Ana meneh suku penganggur, iku sak suku iku. Gak jelas penggaweane sak suku iku. Ya ta? Lah ngono sih, suku itu adalah kelompok di antara manusia yang bertemu atau bergabung karena suatu sebab. Nah, yang disebut suku aslinya adalah karena sebab nasab atau hubungan darah. Tapi orang berkelompok tidak hanya karena hubungan darah. Bisa berkelompok karena hobi sepeda, podo-podo hobi sepeda, iso podo-podo seneng makiyahan, itu juga sebuah suku. Nah, syaratnya di sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Sadurunge sampean gawe parpol, kudu janji bahwa parpol sampean itu jangan sampai menjadi masyarakat terpecah belah antara Demokrat, Gerindra, Golkar, PDIP. Semua harus ada kesepakatan kolektif bahwa mereka saling menjaga satu sama lain supaya rakyat tetap berada di dalam sila persatuan Indonesia. Lah ngono kudune. Kita boten. Saya bikin maiyah ini itu juga bukan niat saya, dan saya nyatakan kepada teman-teman NU, aku iki sing arek-arek NU kon ojo metu teko NU, tetep NU. Maiyah iki gak ngerebut sapa-sapa teko sapa-sapa. Maiyah iki cek awakmu luweh NU timbangane wingi. Nek kon wong Islam cek luweh Islam timbangane wingi. Nek kon Muhammadiyah cek luweh mantep Muhammadiyahmu. Aku gak ngerebut sapa-sapa, aku gak njaluk apa-apa. Aku mek kepingin awakmu kacangnya dadi kacang sing mentes temen. Nek awakmu telo cek dadi telo sing senggreng temen. Mosok telone boleng kabeh koyo ngene iki lah gitu ya. Jadi maiyah ini bukan gerakan sosial dan tidak punya niat politik apapun. Mek ngancani menungso cek luweh menungso. Ojo kewan memanusiakan diri atau manusia mengkewankan diri. Sing petik PTO, sing bebek BBO. Itu tujuannya maiyah. Dia sangat software. Dia tidak boleh menjadi ormas, tidak boleh menjadi orsospol, dan tidak menjadi kekuasaan apapun. Ojo khawatir sampean. Ojo khawatir gak. Gak ono apa-apa. Kene mek ngancani cek iso tambah sakti di Indonesia ngono rek ya.
Makanya saya keliling kemana-mana itu untuk nyicil nambahi wong sing takjak ngelakoni sesuatu cek sampean dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mek iku tok lho rek tujuanku jan. Karena nanti Indonesia nek gak iso mengatasi dirinya akan diatasi oleh Allah berdasarkan banyaknya kekasih-kekasih Allah di Indonesia. Iku teoriku mek ngono iku tok. Gitu lho rek. Masuk akal tak gak? Ya mek ngono iku tok karena Allah itu marah tidak karena wong dadi kafir. Wong kafir sak dunya Gusti Allah gak patheken. Kon korupsi ku kabeh sak Indonesia Gusti Allah gak rugi. Allah sangat-sangat maha kaya. Jadi gak soal iku. Yang Allah marah itu kalau kekasihnya dilarani atine. Nek awakmu dadi kekasih Allah, ana sing nyaniaya awakmu, ana sing melukaimu, ana sing menyakitimu, Allah gak terima awakmu dibelani sehingga Indonesia semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho rek. Masuk akal tak gak? Aku nek wis nggae contoh, Nabi Nuh iku dikai banjir kaya ngono iku gak mergo wonge kafir. Aku lak cerita mang. Nabi Nuh oleh mek 80 sing dadi muslim iku. Iblis oleh wong 400.000 kira-kira. Sampai dhek ketika Nabi Nuh wis munggah kapal diparani iblis. Iblis mlebune nang kapal Nabi Nuh iku liwat melok gandol buntute balkadaba. Balkadaba itu satu jenis hewan yang sekarang udah ndak ada. Melbu begitu wis iso kumpul karo kewan liyane mleset terus dhek metu teko kandang-kandang nemoni Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh kaget, "Ngopo kowe rene?" gitu kan. "Mboten, nggih kula pengin berpartisipasi." "Partisipasi mbahmu ndasmu aku pegel temen ya aku nggawe kapal setengah mati. Anggitmu ana ta menungso iso nggawe kapal kaya iki. Kewane 1000 pasang. Ya nek gajah tok karuan, ya nek macan tok karuan. Iki walang, tekek, kadal, gatul, semut. Anggitmu gak angel ta gawe kapal sing ono kandang-kandang macem-macem dan gak oleh berkembang. Artinya ojo sama ono sing duwe anak. Lah kelep kapal iku, gitu kan? Wangel aku kon ojo macem-macem aku pegel temen. Wingi aku gawe kapal anakku njaluk bayaran. Dadi anake jenenge Khawit iku dikon dadi kepala pemborong gawe kapal iku terus golek wit-wit apa golek wit jati ndek Bojonegoro, ndek Rembang, ndek Jember. Dhek merekrut tenaga outsourcing. Jumlahnya beribu-ribu untuk bikin kapal. Mergo akeh karyawane sakmono kae, akhirnya Nabi Nuh dijaluki karo anake jenenge Khawit iku, "Pak niki mosok mboten sampean bayari." Terus Nabi Nuh lho, "Aku iki ya duduk pengusaha, aku duduk pemerintah, aku mek dikon nyelametno wong, cek gak kelelep ngono tok, aku ya gak duwe biaya." Akhirnya kon tak kei apem 3 ae. Dadi Nabi Nuh ngekei Khawit apem 3. Iki gak ono kon ndelok bandhe ndi. Dadi nek kon takon tekan dijan bahane, ya iku mang bahane. Apem 3. Lho kok mek apem 3 ya napa karep sampean? Muring-muring nang bapake Khawit. Wis ta, bagian 3 iku giliran, ayo mangan, pangan. Urut 3. Dipangan, ternyata apem iku gak entek-entek. Dipangan sampai wong 100 gak entek, 1000 gak entek. Jadi yang ditawarkan Nabi Nuh adalah ilmu betapa Allah itu sangat ajaib untuk memberimu rezeki. Tidak harus berjumlah sekian atau sekian. Nek kon percaya Gusti Allah wis to ana ae dalan iki ta mboten. Deloken ndek pinggir-pinggir dalan mau dodol sembarang ana sing tuku kabeh. Ndek Jakarta ndek perapatan dalan dodol kasur. Lah wis ta. Mosok dodol kasur ndek perapatan dalan. Lah gendeng ae iku. Ana sing dodol mebel ndek perapatan dalan, ya ana sing tuku lho. Ngono ya rek ya. Nah, terus Nabi Nuh ditakoni karo iblis, "Sampean oleh pinten dakwah sampean?" "Mek 80 iblis." Lah niki sing kira-kira kelelep sing mboten melok kapal sampean pinten? Ya kira-kira 400.000. Oh, berarti kathah kula nggih oleh gitu. Ganti dinyek Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 930 tahun mek oleh wong 80. Mulane kabeh iku pokoke wis ikhlas ae, oleh piro ae ikhlas sakune. Oleh bojo ya apa ae ikhlas. Wis anjen iku jodohmu kaya ngono iku sing sing ikhlas sing diwet-wet. Ngono ya rek ya. Oke, Anda tahu teman sekalian. Aku iki ngancani kaya ngene iki kan
tidak pakai pertimbangan golongan sama sekali. Gak tak pikir wong apik wong elek bar bla bla. Aku tresno ngono tok. Titik. Aku nek dikongkon kepengin bantah pemerintah, apa konstitusinya, apa hasil pembangunannya, keputusannya dari tingkat presiden sampai menteri, sampai dirjen, sampai nisor bupati, aku iso mbantah sak embrek. Bantah itu artinya nek diterusno iso menjadi oposan, nek diterusno iso menjadi pemberontak, nek diterusno meneh iso kudeta. Dengan bondo arek bonek saene kae. Ya. Tapi aku tidak akan melakukan hal-hal yang aku tidak bisa menjamin akan menjadi kemaslahatan bersama. Saya tidak akan lakukan. Saya full mengerti bagaimana proses reformasi. Sopo sing ngongkon Pak Harto mudhun. Sopo sing garano Pak Harto gak ngamuk. Sopo sing garano Pak Harto dengan legowo gelem mudhun, gak didukno lho, gelem mudhun. Mek guyon ngene dan ikhlas dan seterusnya ya. Tetapi Anda tahu, karena teman-teman tidak benar-benar melakukan reformasi, saya meninggalkan seluruh kelompok reformasi itu 2 hari setelah Pak Harto turun. Karena ternyata teman-teman itu tidak mau reformasi, mereka hanya ingin menggantikan jabatan-jabatan saja. Dan sudah ada daftar menterinya pada waktu itu, nah aku sangat kecewa dan aku mulih bengi-bengi jam 10 diterno Pak Jumali supir gue teko Menturo. Nah saya tidak mau mengulangi reformasi itu lagi. Saya kecewa sama Pak Amin Rais, saya kecewa kepada menteri-menteri yang waktu itu menjadi menteri. Saya kecewa kepada proses politik di belakangnya. Sekarang teman-teman bapak-bapak dari DPR, mohon, saya tadi sudah cerita bahwa kalau yang mengundang saya ini DPR pusat, saya belum akan mau. Kalau DPRD daerah, saya mau. Karena daerah tidak punya tanggung jawab nasional. Dia cukup tanggung jawab lokal di sini. Iku jek iso ditandani. Jek iso ditandani, jek iso dicukulno. Jek iso nggawe pot kembang, paling enggak nggawe kebon cilik-cilik jek iso. Tapi kalau nasional, mohon maaf, saya belum bisa melayani. Sebab nek iya, aku iki temenan, nek anjane iya, nek gak. Ya ngono biyen rapi pul. Nek iya gak. Lho aku karo Mbak Novia iku kawin lari. Sing ngerabekno aku iku Desa Tamping Mojo Sentul Jombang iku jam 12 bengi ngene iki aku rapi. Dan itu Cak Wi Lurah Tamping Mojo iku ngekeki KTP aku karo Mbak Via dengan penuh keberanian. Lho Cak, kok sampean berani? Loh, Cak Nun itu sama Mbak Novia itu disuruh ke desa mana saja mau kok. Berarti mereka punya hak untuk menjadi warga dari setiap desa yang pernah dia datangi. Ngono logikane dhek. Dadi sampean kate rabi tak kei sampean surate. Akhirnya rabi temenan jam 12 bengi iku, Bu. Jam 12 bengi, mari rabi yang ngono, rabi kaya wong nang warung. Mari rabi jam 12 bengi, jam 1 selesai. Jam 4 Mbak Via nang Juanda nang Makassar. Baru aku nang Jogja. Ki rabi capopo. Mari ngono rono rene sampai saiki iki. Ini saya belum ketemu Mbak Novia wis 2 minggu aku. Ya apa jalan? Ya apa iki? Iki iso dadi korban lawang-lawang iki ngono. Gini rek ya, bismillah. Ya gak apa-apa ya ngomong sampai tuh kuno. Kita ini manusia nomor 1, bukan anggota DPR nomor 1. Anggota DPR itu kelambine dan fungsine, tapi utamanya kita adalah manusia, kemudian kita adalah hamba Allah. Ngono ya rek ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ahli yang berpendapat bahwasanya bahasa itu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan kita. Itu kalau nggak salah namanya Edward Safir. Dia mengatakan bahasa ataupun kata-kata itu kayak memiliki magis. Jadi kata-kata yang muncul atau kata-kata yang biasa kita gunakan itu akan mempengaruhi pola kehidupan kita. Contoh kecilnya aja, mereka yang memiliki kata-kata lebay, kamsupai, itu ya orang itu. Kalau orang-orang yang kata-katanya penuh dengan nilai depresi ya orangnya seperti itu. Oleh karena itu sempat saya berbicara dengan dosen saya, beliau namanya Bu Amitia.
ngajar psikolinguistik. Jadi bahasa dengan hubungannya dengan psikologi kita. Jadi bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu dituturkan, proses bagaimana bahasa itu muncul gitu. Lah proses inilah bukan proses yang semata-mata ada aja, tapi memang menimbulkan efek secara psikologis kepada para pengguna dan pemeroleh bahasa itu sendiri. Makanya saran dari dosen ini perbanyak mengelilingi hidupmu dengan kata-kata yang hebat, supaya kalian juga bisa menjadi orang yang hebat. Seperti itu. Silakan yang kedua, Mas. Oke, silakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit cerita. Kami guru itu kalau di Jogja wajib masuk museum di Jogja sebagai syarat untuk study tour. Itu wajib dari dinas. Nah, kan banyak anak-anak didik saya itu menganggap bahwa museum itu menjemukan. Pak, museum itu mbak kaya film Naked Museum itu, kalau malam bisa hidup. Dan saya menerangkannya, ya piye carane le, aku radong ya. Dan banyak yang menanyakan, Pak, museum itu menjemukan. Oleh karena itu saya sebagai kesiswaan sering kalau ada kunjungan museum itu pasti dipaketkan dengan kunjungan wisata ke daerah lain. Contoh kalau ke Monumen Jogja Kembali pasti ke Kiai Langgeng di Magelang. Dan itu tertariknya malah di Kiai Langgeng, di sininya malah banyak yang tidur dan sebagainya. Bagaimana saya menyampaikan ke anak, ataukah dari museum akan ada inovasi baru, ataukah emang pelajaran sejarah itu menjemukan? Jadi anak untuk mempelajari sejarah di museum itu males. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Gini saya nyicil dikit ya. Kiai Kanjeng itu ke negara manapun mereka tidak pernah berekreasi. Jadi mereka itu misal di Finland diajak, wah yang menarik sini, mereka tidak pernah mau. Saya belum pernah menemukan Kiai Kanjeng mau diajak rekreasi. Gitu ya. Rekreasi itu maksudnya ndelok barang sing menarik. Saya dulu di Amerika itu saya tamu negara. Jadi saya punya jatah supir mobil dan guide. Kemana saja saya pergi, tiketnya dijamin. Dan saya mau ke kota manapun pindah tengah jalan tidak apa-apa. Dan saya itu pernah dalam satu rute ke Niagara Falls di daerah Buffalo. Jadi dari New York saya ke Buffalo sendirian. Tujuan saya ndelok air terjun gitu. Jadi saka airport Buffalo wis ketok ning kono wae ono air terjun apik banget itu. Begitu aku mudhun airport, njur wis arep metu bandara ya aku mikir kaya ono banyu mudhun ya. Terus piye nek banyune mudhun? Terus piye? Ya mung banyu mudhun. Akhirnya terus ngopo aku rono? Akhirnya saya enggak ke sana. Jadi saya cari tiket ke Chicago. Saya ingin mengatakan sama teman saya, anak saya yang dari Pacitan ini ya. Bocah-bocahmu lah seneng nang ndi? Jadi itu kenapa Mas? Karena pendidikan kita tidak pernah meletakkan anak tidak sebagai konsumen. Selalu diperlakukan sebagai konsumen. Dia tidak pernah dididik dan dicontohin untuk menjadi subjek dari segala sesuatu. Ngerti? Jadi akhirnya dia tergantung. Ya dia konsumen, nek ono barang gemerlap dek seneng, nek museum kok mengkono ora seneng, karena dia objek. Dia nggak subjek. Anak kecil kamu kasih layangan sama cek, dia pilih layangan. Nah sekarang ternyata kebudayaan masyarakat kita secara umum juga kebudayaan layangan, bukan kebudayaan cek. Itu maksud saya. Jadi anak seharusnya dikancani sejak awal untuk kalau ketemu sesuatu itu dia mencerap, dia melihat, dia menganalisa, kan gitu. Sehingga dia menemukan sesuatu yang bukan kelihatan. Jadi kalau ke Borobudur dia terus misalnya Borobudur bukan bentuknya yang kelihatan, makna-maknanya yang muncul di otak dia, kan itu. Kita biasakan anak-anak untuk sejak kecil itu memaknai sesuatu. Nah karena tidak ada tradisi memaknai, maka
Ya sudah, anak-anak jadi konsumtif. Dan tiap hari kita kan disuruh gitu. Disuruh, misalnya di televisi nasional kita ya, TV, itu coba. Wong tua-tua, ibu-ibu umur 50, umur 40, 50 mungkin nganggo seragam. Njur ku dikon ngene bareng, ngene gelem coba. Kuwi lak cah cilik banget to kuwi. Terus jadi kita ini oleh industri modern itu sengaja atau tidak sengaja itu dipelihara kekanak-kanakannya. Sehingga nanti ngurusin negara dia juga kekanak-kanakan dan rakyatnya nggak tahu bahwa itu kekanak-kanakan karena rakyatnya sendiri kekanak-kanakan. Nek kowe nang restoran pesen teh, kuwi dikai serotan. Ya ra? Teh panas dikai serotan, kuwi piye kuwi? Kuwi karepe piye kuwi? Teh kuwi gabungannya dengan bibir gelas. Sut. Lha iki dikai serotan iki rumah sama aku caklas loro SD. Semua sekarang pakai serotan itu. Anda tidak sadar bahwa apa saja itu membuat Anda dipelihara kekanak-kanakannya dan jangan sampai dewasa. Sehingga makin lama makin tidak dewasa. Ya menterinya, ya presidennya, ulamanya makin tidak dewasa semua. Dan Anda tidak punya kedewasaan di dalam memilih sesuatu. Nah ini contoh aja bahwa lo ya anakmu, murid-muridmu, lo sik. Nek kae gemerlap, njur kowe seneng lah, kowe berarti kowe meng kucing, meng wedhus. Nek kowe menungso ndelokmu nganggo pikiran. Ndelokmu nganggo hati kan gitu. Nah, anak kecil kita latih untuk melihat sesuatu dengan hatinya, dengan pikirannya. Mata itu cuma alat untuk supaya pikirannya bekerja. Sekarang kan orang cuma ngelihat dengan matanya, tidak pernah melihat dengan pikirannya. Itu maksud saya. Kalau saya gabungkan ke sini, penuhilah dirimu dengan kata-kata, gitu ya. Saya terbalik. Yang paling beruntung di dunia ini adalah Nabi Muhammad yang dibikin buta huruf oleh Allah. Itu paling beruntung. Sekarang Anda kenal, anak sekarang kenal kambing itu pertama huruf KAMBING, nah anak kota. Setelah itu gambar kambing di buku sekolah. Nanti kalau ada outbound baru dia ketemu kambing, bener kan gitu. Nah sekarang Anda hitung dari yang Anda kenal mengenai kehidupan ini, berapa yang hanya Anda kenal melalui kata-kata, berapa yang Anda kenal beneran? Anda kan bangga menjadi masyarakat informasi, padahal yang sampai ke Anda kan cuma kata-kata. Demokrasi, sing ngerti ya DEMOKRASI. Tapi kamu tidak punya simulasi apa-apa mengenai demokrasi. Sehingga yang sedang menjadi pemimpin demokrasi, orang mudeng demokrasi. Makanya lebih bagus buta huruf, supaya kalau kamu ketemu sesuatu, itu orisinal. Tidak ada berita apa-apa mengenai itu, kamu mengalami beneran. Itulah sebabnya Tuhan bikin Muhammad buta huruf. An-Nabi Al-Ummi. Saya menyesal kenapa saya tidak buta huruf. Makanya saya berhenti sekolah, tidak pernah saya sekolah tidak berhenti. Karena ada naluri, api iki ketok ora sekolah iki, ngono kuwi. Begitu saya keluar, tidak pernah selamat di satu sekolahan. Selalu keluar dari sekolahan. Tapi itu jangan ditiru. Jangan ditiru, itu tidak baik. Efeknya baik, gitu ya. Tapi perilakunya tadi tidak baik, itu Pak ya. Oke ya. Jadi Mas, saya kira penting kata-kata. Tetapi kalau bisa, Anda menganalisis sesuatu jangan lewat kata-kata. Bener gak? Anda bisa. Anda ngasih tahu orang sedep. Ono wong Amerika teko rene kandhane sedep iki iso gue menjelaskan sedep ke orang Amerika. Bisa enggak? Wes ngene sing paling gampang. Pesing. Lengur, ya, lengur. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada lengur? Enggak bisa Anda menjelaskan. Tapi Anda ngerti lengur kan? Anda ngerti lengur itu dari kata apa dari pengalaman Anda? Dari pengalaman Anda. Lebih mengakar mana? Pengalamanmu tentang lengur dengan berita tentang lengur. Itu yang saya maksud. Ini bisa panjang lebar kita simulasi, tapi intinya kita tuh tidak kenal Allah, kita cuma kenal ALLAH. Kita tuh tidak kenal Muhammad, cuma MUHAMMAD.
Karena buktinya Anda tidak bisa kok ngasih tahu orang yang tidak bisa merasakan manis, iki legi. Daerah ngerti piye legi iki piye. Ya ini contohnya Mas ya. Jadi kata sangat penting, tapi jangan lupa kata juga sangat merugikan Anda dalam konteks Anda tidak bisa sampai kepada akar fakta dari sesuatu hal. Itu loh. Coba Anda lihat. Makanya Anda jadi masyarakat informasi hati-hati. Anda pikir Anda sudah tahu segala sesuatu gara-gara Anda browsing. Itu bukan pengetahuan, Anda jadi korban informasi. Kalau Anda mau jadi masyarakat informasi, Anda jadi sumber informasi. Anda upload sebanyak-banyaknya sakarepmu neng rasah membuka internet. Kowe meng-upload tok. Wocon kowe nesu-nesu ora tak waca. Itu baru Anda jadi subjek informasi. Dan itu saya lakukan sama Kiai Kanjeng. Upload terus. Dan tidak pernah buka internet. Ono sing nesu, wah ono MH kafir, MH karo aku. Jari-jari ini tapi saya tidak peduli. Pokoknya upload kebaikan terus dan saya tidak peduli. Saya tidak mau jadi korban. Saya tidak baca koran, saya tidak nonton TV. Di rumah saya tidak ada koran. TV saya TV Kicks, Fox Sport 1, Fox Sport 2, Fight Sport. Itu tok sing tak tonton. Nek ora kickboxing, Muay Thai, MMA. Kuwi tok sing tak tonton kuwi tok. WWE mo. Nek WWE ora. Nek Smackdown ora. Ning pokoke sing nek getin tenan, cuklek tenan, tiba-tiba tenan, cetha. Gitu, tidak pakai Mahkamah Konstitusi nek menang. Nah, kan gitu kan? Di luar itu bisa dimanipulasi. Wong Mahkamah Konstitusi udah ndak ngerti bedanya hukum sama konstitusi kok. Wah, ini tak dawakno iki bubar Indonesia. Ini biasa saya ajak ngomong ngawur gini supaya sininya hidup, Pak. Daripada merasa tahu bahwa mereka miskin kan kasihan. Dengan mereka mikir terus ndak terasa bahwa mereka itu miskin. Bahwa hidupnya tidak sukses itu tidak terasa. Itu loh Pak. Jadi saya tidak mengatakan Anda tadi salah, enggak. Cuman kalau dilihat dari sudut tadi itu benar, cuman kalau dilihat dari sudut yang sebaliknya itu lebih baik buta huruf. Ada seorang profesor dari IPB Pak, bikin kunjungan ke daerah perkebunan. Terus setelah keliling kebun dia panggil Pak Lurah sama di sini. Seharusnya ini nanamnya minimum 5 meter. Sebab nangka itu sifatnya begini, akarnya begini, tanah itu begini, gini. Seharusnya nanamnya jangan terlalu lengket 5 meter kalau nangka. Wah, dia cerita panjang lebar si profesor tentang nangka. Pak Lurah, nggih, ya. Nanti begitu sampai di kantor kelurahan baru Pak itu tadi cempedak. Jadi sudah mantep ngomong tentang nangka. Padahal yang dia maksud itu cempedak. Dia nggak bisa membedakan nangka dengan cempedak. Piye coba? Jadi profesor pertanian belum tentu dia mengerti pertanian. Benar nggak? Nah Melendi kan, saya kira Melendi. Anda percaya sama kata, jadi kata bisa mengantarkan Anda kepada makna, atau kata menyembunyikan makna dari Anda. Bisa juga. Nah silakan dielaborasi sendiri-sendiri. Oke, jadi Anda sudah saya jawab, kira-kira gitu kemungkinannya. Jadi soal subjek Mas, soal subjek ya. Jadi kalau orang tidak berpendidikan memang susah masuk museum, karena dia tidak punya imajinasi, dia tidak punya daya analisis. Dia tidak tertarik apa-apa. Lihat Malioboro, dia tidak punya pengetahuan tentang Malioboro, jadi tidak tertarik apa-apa. Sama dengan kamu nyanyi sebagus apapun sing audiane wedhus. Nah kita jangan sampai menurun menjadi kambing itu kan begitu. Gitu loh. Yang belum dengar karena kalau lewat Malioboro itu saya menikmati, namanya aja saya nikmati. Jadi dari Tugu Pak, dari Tugu ke rel itu namanya Jalan Margo Utomo, jalan yang utama. Orang hidup itu harus mengambil keputusan untuk mengambil
jalan yang utama. Maka dia punya cita-cita yang jelas. Sampai rel ke toko terang bulan, tidak tahu sekarang apa. Tetap terang bulan, itu Malioboro. Malio itu dari bahasa Jawa. Menjadi walilah. Jadi wali, nek mau walilah bahasa Jawanya Malio. Itu Pak ya. Jadi misalnya apa? Warung marungo, betul nggak? Wali Malio, Boro mengembara. Jadilah kamu pengembara intelektual, pengembara spiritual, pengembara kultural. Karena kamu sudah memilih jalan utama. Kamu tidak cukup jadi sarjana tok. Kamu harus KKN, gitu kan? Kamu harus eksplorasi, kamu harus simulasi sosial. Maka kamu akan menemukan jalan berikutnya, yaitu margo mulya. Menjadi sarjana belum tentu mulia, tapi setelah Anda mengabdi betul kepada masyarakat dengan praktek-praktek yang nyata, Anda akan menemukan kemuliaan, jalan margo mulya. Sampai kantor pos, itu namanya jalan margo mulya. Dari kantor pos ke keraton namanya jalan panguraan. Nggak usah sampai sana mengguk ngiwa ponengen. Terus iki bagian sing wong edan-edan sing itu lagi kan gitu ya. Gitu teman sekalian, mohon maaf ini saya ngerespon aja.